Oke, New Year New Me mungkin bisa bisa dibilang lebih baik New Year Bitter Me ya kan. Oke, Jadi New Year bukan Bitter Me. ya, jadi bukan berdasarkan kita jadi orang yang baru, tapi kita mengapresiasi diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bukan karena kamu gak bagus atau kamu harus mengganti dirimu, tapi karena memang kamu butuh mengevaluasi dirimu biar menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama ini kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kembali lagi bersama kami, perdana di tahun 2025. Tahun baru telah tiba, membawa semangat baru dan membawa harapan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang New Year New Me. Bukan hanya sekedar resolusi, tapi juga langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Merenungkan tahun lalu, belajar dari pengalaman, dan menetapkan tujuan yang realistis tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang paling saya tunggu-tunggu. Tamu kita kali ini merupakan psikolog dari Rumah Sakit Haji Bu Yassin Pelehari, sekaligus beliau adalah co-founder Cikal Bakal Psikologi di Pelehari. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Isela. Selamat pagi Zaza. Selamat datang di podcast Oasis. Ya, terima kasih udah nunggu dan ngundang kita sebagai psikolog di RSUD Haji Bu Yassin. Oke, bagaimana kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik, Zaza. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang banyak diperbincangkan ketika memasuki awal tahun baru, yaitu New Year New Me. Tahun yang baru, aku yang baru. Oke. Nah, apa sih sebenarnya makna New Year New Me kalau dari sudut pandang psikologi? Oke, jadi sudut pandang psikologi itu ngelihat neuronomi tentu aja jadi suatu hal yang positif ya kan. Jadi ketika seseorang merasa jauh lebih baik dan ingin menjadi lebih baik di tahun yang baru. Oke, baik. Nah, kenapa sih Mbak fenomena New Year New Me ini begitu populer di kalangan masyarakat? Apa yang membuat orang itu merasa ingin berubah di awal tahun? Oke. Jadi sebenarnya itu kan dampak dari media sosial ya kan. Apa yang mungkin jadi konten-konten seseorang akhirnya jadi gambaran juga kita harus mempunyai terobosan yang baru. Sebenarnya untuk Naomi ini udah dilakuin dari kita sebelum-sebelumnya ya kan. Cuma sekarang kan mungkin bentukannya lebih ke konten, akhirnya jadi gambaran kita juga harus punya New Year Nomi-nya kita, versi kita. Tapi sebenarnya juga masalah New Year Nomi ini lebih bisa dibilang ke perubahan diri fisik maupun psikologis yang kita miliki ke depannya di tahun yang baru. Oke, baik. Nah, untuk gambaran kasus psikologi sendiri Mbak di Kabupaten Tanah Laut tuh gimana sih? Oke, kalau kita ngebahas tentang kasus-kasus psikologis yang ada di tanah laut beragam ya. Jadi pertama ada dari dewasa, anak-anak, remaja, maupun masalah-masalah berkaitan dengan pelecehan dan pencabulan pada usia anak. Jadi itu cukup tinggi juga di tanah laut. Kalau untuk dewasa biasanya seputarannya lebih ke depresi, terus tuh stres, kecemasan, atau mungkin bisa dibilang psikosomatis, masalah-masalah pada kesehatan. Tapi kalau untuk remaja nggak jauh-jauh dari masalah perilaku, terus tuh masalah pada kemampuan belajar, penurunan belajar, kenakalan remaja, terus juga ada disorientasi seksual juga lumayan tinggi. Kalau untuk anak-anak lebih ke tumbuh kembang, jadi kayak speed delay, autis, hiperaktif, maupun gangguan-gangguan perilaku pada anak. Gitu aja. Beragam sekali berarti kasus banyak banget psikologi di tanah khususnya laut. Kabupaten Tanah Laut ya.
Baik. Nah, kembali lagi ke New Year New Me ya. Mm-mm. Sebagai seorang psikolog, bagaimana sih Mbak Isel nih melihat Mm-mm. pentingnya refleksi diri di akhir tahun Mm-mm. dan apa aja manfaatnya bagi kesehatan mental? Oke, refleksi diri di akhir tahun itu sebenarnya satu hal yang positif. Balik lagi, namanya refleksi atau mengevaluasi diri kita secara positif itu juga bagus. Cuma jangan lupa kalau sebenarnya refleksi atau evaluasi diri yang harus kita lakukan itu nggak harus per tahun gitu, tapi Oke. harus dilakukan malahan setiap hari. Jadi ketika kita melakukan satu kegiatan atau menentukan target yang kita lakukan, kita harus mempunyai kontrol dengan diri kita itu setiap hari. Jadi kalau setiap tahun jadi yang kayak numpuk ya kan, saya banyak banget yang PR yang harus kita kerjain, mungkin bisa dibilang jadi terlambat gitu ngejar apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, berarti refleksi tidak hanya dilakukan di akhir tahun, Hmm. justru lebih baik tiap hari, tiap malam kita refleksi, evaluasi apa aja yang benar. sudah dilalui hari ini. Iya, tapi mungkin setiap tahun itu yang dimaksud kita harus punya pencapaian target yang besar gitu. Jadi kita harus punya list besar untuk diri kita di tahun 2025 kita harus ngapain, plan besarnya, tapi untuk kontrolnya, refleksi dan evaluasi diri itu tetap harus dilakukan setiap hari. Oke, baik. Nah, refleksi diri yang disebut refleksi diri itu sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Apakah ketika nih misalkan kita hari ini ngobrol dengan orang dan bisa ditarik kesimpulan bahwa obrolan yang kita sampaikan tuh kurang mengenakan, lalu di malam harinya kita kepikiran, aduh nanti orang ini gini nggak ya, apa yang tadi aku katakan tuh salah nggak ya? Nah, itu apakah salah satu bentuk refleksi diri atau bukan? Oke, jadi refleksi diri itu sebenarnya bisa berdampak positif jika dilakukan secara tepat, juga bisa berdampak negatif. Nah, kalau yang Zaza bilang, kalau memang kita melakukan satu kesalahan, mungkin enaknya kita merefleksikan diri bukan hanya dengan standarnya kita. Misalnya, kita bisa cerita sama orang yang mungkin punya gambaran, tadi aku pas temen ngobrol gini, aku jawabnya gini, bener apa enggak ya? Jadi mungkin punya gambaran, memang versinya orang ternyata itu kata-kata yang mungkin bisa menyinggung kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa kita jadi refleksi. Tapi balik lagi kalau itu misalnya kita negur dengan cara yang benar misalnya, atau mungkin kita menyampaikan dengan cara yang baik tapi dijawab, atau mungkin kita merasa sensitif takutnya orang tersinggung, melukai dan lain-lain, akhirnya kan kita yang jadi berlebihan bereaksi terhadap situasi atau lingkungan. Itu juga jadi satu hal yang negatif. Jadi tergantung situasi dan keadaannya. Oke, baik. Kemudian nih Mbak, gimana sih caranya mengidentifikasi pola perilaku negatif yang ingin kita ubah di tahun baru? Kalau pola negatif berarti kan pola atau perilaku negatif berarti sesuatu yang tentu aja berpengaruh jelek dengan diri kita, ya kan, sesuatu yang nggak bagus yang akhirnya mengganggu dalam keseharian kita. Jadi ini namanya kan pola negatif itu kita harus tahu dulu benar-benar ini sesuatu yang jelek, terus tuh berdampak dengan kesehatan mental kita, misalnya membuat kita tidak nyaman, membuat kita cemas, membuat kita kepikiran terus akhirnya mungkin juga bisa mempengaruhi lingkungan, misalnya orang-orang merasa tidak nyaman atau orang-orang merasa terganggu dan lain-lain. Nah, itu sudah jadi sesuatu yang pola negatif. Tapi itu juga memang harus dievaluasi secara mendalam. Jadi namanya negatif, kita juga harus tahu benar-benar negatif atau mungkin hanya berdasarkan sensitivitasnya kita. Nah, itu yang harus. Baik. Nah, kemudian nih Mbak, di Kabupaten Tanah Laut sendiri, apakah ada nih karakteristik khusus di masyarakatnya atau budaya lokal yang dapat mempengaruhi bagaimana sih masyarakat ini memaknai dan menjalani New Year New Me tadi? Kalau untuk di Tanah Laut, karena kita kan masih kabupaten yang mungkin bisa dibilang pemerataan pendidikannya belum terlalu bagus ya, jadi mungkin banyak yang masih putus sekolah, terus juga mungkin penggunaan gadget juga yang terlalu berlebihan, akhirnya itu pasti jadi karakteristik khusus yang akhirnya berdampak pada psikologis atau mentalnya seseorang, apalagi yang berkaitan dengan remaja atau mungkin orang dewasa gitu. Nah, ini apa yang diterima dari apa yang dilihat misalnya dari lingkungan atau media sosial, itu kan juga akhirnya mempengaruhi gambaran negatif dengan diri kita, akhirnya punya standar yang terlalu tinggi atau mungkin gampang terpengaruh dengan lingkungan dan lain-lain gitu. Mungkin lebih banyaknya di Tanah Laut seperti itu.
Oke, pengaruh lingkungan ternyata luar biasa, khususnya medsos Ya. ya. Oke, apalagi di usia-usia Remaja, remaja, Gen Z. Gen Z. Baik. Nah, di Kabupaten Tanah Lot sendiri, Mbak, gimana sih gambaran kasus psikologi dan kesehatan jiwa yang sudah tertangani? Oke, jadi kalau untuk Tanah Laut ini, alhamdulillah sudah kita melakukan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis. Oke. Jadi dokter spesialis khususnya dokter spesialis jiwa merujuk, jadi ada rujukan internal di dalam rumah sakit. Akhirnya menangani kasus-kasus dewasa atau mungkin orang-orang yang mengalami keluhan secara fisik tapi juga mengalami hambatan atau keluhan secara psikologis. Jadi ada rujukan internal di dalamnya. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai masalah psikis bisa tertangani secara psikologisnya juga gitu. Terus kalau untuk masalah di rumah sakit itu dalam psikologis, masalah tumbuh kembang juga sudah jalan. Jadi untuk masalah-masalah anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang juga bisa dilakukan screening psikologisnya juga gitu. Oke. Terus UPTD perlindungan anak juga sudah luar biasa untuk menangani korban-korban pelecehan dan pencabulan. Jadi secara psikologisnya juga sudah bisa tertangani. Di UPTD perlindungan anak tuh juga Iya. ada ya? Itu jalan ya di Tanah Lot? Iya, itu jalan banget itu. Jadi sudah bagus untuk pendampingannya. Oke, pendampingan si korban. Benar, pendampingan korban dan juga pendampingan pemeriksaan psikologis untuk pelaku anaknya juga bisa dilakukan pemeriksaan psikologisnya. Oke, berarti kalau yang tadi itu khusus untuk perempuan dan anak. Anak, ya benar. Itu dari UPTD-nya. Oke, baik. Nah, balik lagi ke New Year New Me nih, Mbak. Kenapa sih banyak orang membuat resolusi tahun baru tapi hanya sedikit nih yang berhasil mencapainya? Apa aja sih sebenarnya faktor psikologis yang mempengaruhinya? Nih, Oke. sebenarnya pertanyaan menyindir saya sendiri. Jadi sebenarnya kenapa sih banyak orang merasa kalau banyak hal-hal yang belum bisa dia targetin tercapai gitu kan ya. Itu sebenarnya manusiawi banget ya kan. Banyak orang yang memang merasa kesulitan untuk mencapai kadang-kadang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor internal itu biasanya bentukannya kadang-kadang apa yang kita targetin tidak realistis gitu. Nah, jadi kadang-kadang terlalu muluk-muluk atau mungkin plannya kita untuk apa yang kita capai itu masih belum matang. Misalnya kita harus seperti apa, detailnya harus seperti apa, nggak tahu. Pokoknya kita punya resolusi aja tahu, tapi kita nggak tahu detail yang harus kita jalanin untuk mencapai itu nggak kita tulis atau nggak kita detailkan harus seperti apa. Terus faktor eksternal seperti banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Misalnya ternyata resolusi kita berkaitan dengan orang lain, ya kan, yang kita mau tapi ada lingkungan yang mungkin nggak setuju atau nggak suka atau nggak sesuai atau mungkin di luar dari batas kemampuannya kita untuk ngontrol atau di luar dari kemampuannya kita untuk kita inginkan. Tentu aja kan itu sangat mempengaruhi. Oke, berarti nggak hanya sekedar nulis resolusi aja, tapi plan gimana Ya, mencapainya benar. itu juga harus dipikirkan detail. Bener banget. Contoh nih, pengen langsing 2025, Oke. tapi lupa plannya apa aja nih? Plannya berarti jangan makan manis ya kan, tapi masih suka manis ya, tapi hayalannya masih itu gitu loh. Sulit. Nah, ngomongin sulit tadi, gimana sih membuat resolusi yang efektif dan realistis? Apa aja tipsnya yang bisa diberikan agar resolusi tadi nggak cuma jadi angan-angan aja? Oke. Jadi pertama yang harus realistis dan terukur. Jadi misalnya nih, kalau misalnya gambarannya gini aja ya. Kalau Zazam kita pengen punya target, pengen nurun berat badan misalnya. Nurunin berat badan berarti realistis, bisa diukur, berarti berat badannya harus berapa jadinya. Misalnya langsung 20 kilo kayak gitu kan misalnya. 20 kilo kira-kira waktunya aku bekerja kira-kira misalnya dari pagi sampai sore hari ya kan. Terus tuh berarti aku harus mempreparekan waktu olahraga berapa jam ya kan. Jadi harus terukur tuh apa aja yang harus kamu setiap bulan harus kurang berapa kilo misalnya. Terus waktunya olahraga atau gym berarti berapa jam.
terus asupan gizinya berapa banyak ya kan, semuanya tentu aja harus terukur. Terus tuh detail plan-nya, misalnya detail plan-nya berarti setiap hari aku harus makannya apa, terus aku ngurangin apa aja, jadi harus sedetail itu biar kita punya perencanaan yang realistis tadi lebih gampang tercapai gitu. Terus terkontrol, oh berarti bulan ini masih kurang dari target, berarti apa yang kurang, apa yang aku harus evaluasiin, apa yang belum apa yang masih loss atau enggak sempat aku kejar di waktu sebulanan ini. Nah terus juga terevaluasi, jadi berarti nanti harusnya gimana, jadi kayak gitu. Jadi bener-bener harus detail apa yang kamu lakukan untuk mencapai resolusi yang kamu inginkan itu. Jadi tiap hari juga tetap harus kita monef ya. Bener. Udah sampai mana nih pencapaian kita Ya. buat meraih si resolusi tadi. Oke. Nah, seringkali resolusi itu kan berkaitan dengan perubahan besar. Padahal perubahan kecil yang konsisten tuh kan juga penting ya. Bener Tapi banget. kadang kita sering melupakan itu. Nah, gimana pandangan Mbak Isel nih tentang hal itu? Oke, bener banget yang Zaza bilang, kadang-kadang kita berfokusnya pada hal-hal besar aja sampai kita lupa mengapresiasi diri kita sebenarnya kalau kita sudah berusaha kepada hal-hal kecil. Tentu aja kan ini membuat sesuatu yang nggak nyaman ya kan, akhirnya mungkin jadi stres atau mungkin jadi cemas, kok aku nggak bisa mencapai apa yang aku inginin gitu. Itu sih yang mungkin harus kita ubah pelan-pelan gitu. Karena banyak hal yang kita harus apresiasi biar bentukan kalau kita itu mencintai diri kita sendiri dan kita sudah berusaha keras untuk itu, dan kita punya solusi atau mungkin punya resolusi yang kita capai itu apa aja sih yang harus dilakuin, harus diperbaiki. Jadi bukan fokus pada kegagalannya, terus apa nextnya yang aku harus rencanain untuk kedepannya, itu jauh lebih penting. Oke, baik. Nah, gimana sih Kak? Kadang kan kita ketika berproses nih ke mencapai resolusi tadi itu kan sering banget nih muncul rasa malas, ya kan, suka nunda-nunda. Aduh. Nah, gimana sih cara memotivasi diri sendiri untuk berpegang teguh nih pada si resolusi kita tadi, terutama ketika menghadapi tantangan ataupun godaan? Oke. Yang paling penting tuh sebenarnya ketika kita ngerasa kalau resolusi itu berpengaruh besar dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Ya, jadi kita harus tahu dulu, atau mungkin bahasanya memvisualkan. Biasanya aku selalu aja menyarankan untuk pasien-pasien punya catatan khusus untuk dirinya. Jadi namanya notes atau catatan untuk apa yang kita lakukan itu juga penting gitu. Kalau untuk bermain di kepala kadang-kadang jadi lupa. Tapi kalau jadi notes atau mungkin terkontrol dengan tulisan itu makan jadi lebih memudahkan. Jadi kita harus lihat resolusi kita atau kita tuliskan resolusi kita. Terus kita bikin detail dampaknya apa, nanti akan positifnya apa, terus jadi gimana ke depannya. Nah itu jadi pengingat kembali, membuat kita mengingat kembali apa yang sudah kita targetkan gitu. Jadi nggak apa-apa lupa, tapi jangan lupa juga untuk kembali mengingat kayak gitu, itu jauh lebih baik. Gak apa-apa lupa, tapi jangan lupa kembali untuk mengingat. Aduh, kayak berarti penting ya Mbak untuk menuliskan apa saja yang sudah kita capai, apa saja juga kekurangan-kekurangan yang masih belum kita perbaiki. Benar. Atau mungkin bisa disebut kita journaling. Benar banget. Sekarang anak-anak sekarang bikin journaling. Kalau zaman dulu, zamannya aku kan gen milenial ya. Itu bilangnya buku diary. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk terapi psikologi, dan aku ngerasa itu sangat berpengaruh besar untuk kita yang mempunyai bisa dibilang masa-masa berat, mengalami kontrol emosi misalnya, karena banyak pikiran, akhirnya kita mendetailkan apa yang kita rasain, itu penting banget. Oke, berarti menuliskan apa yang kita rasa, menjournaling, benar. itu termasuk terapi psikologis itu namanya. Oke, itu bagusnya setiap hari atau gimana? Ya, jadi memang harusnya setiap hari, yang itu juga bisa jadi gambaran know your know me, ya kan? Ya, jadi kayak refleksi yang kita buat atau mungkin resolusi yang kita buat di tahun baru harus seperti apa. Jadi kita bisa lebih mendetailkan apa yang sudah kita capai, kendalanya apa, perasaannya kita apa.
Sebenarnya Kak, ada nggak sih peran keluarga, teman, Hmm. atau lingkungan sekitar Hmm. kita dalam Mm-mm. memberikan dukungan bagi seseorang yang sedang berusaha nih Hmm. mencapai tujuan New Year New Me-nya? Besar banget. Jadi namanya lingkungan itu berpengaruh besar untuk seseorang ya kan. Jadi mau nggak mau kita memang yang menentukan untuk kedepannya itu diri kita, tapi eksternal atau pengaruh lingkungan itu juga mempunyai peran penting juga. Dukungan dari lingkungan, orang-orang di sekitar kita, misalnya sahabat, pasangan, orang tua, itu juga jadi sangat berpengaruh besar. Oke, dukungan tuh berarti dukungan positif ya? Ya benar. Karena seringkali tuh kadang nemuin gini, Mm-mm. di orang terdekat sih justru dukungan dari keluarga ya. Justru ya jadi jatuhnya negatif. Kadang kita beresolusi nih pengen ini pengen itu, nah jatuhnya mereka nanti meremehkan. Nah dari situ jadi kayak apa namanya, down kan semangatnya. Nah gimana tuh kita menyikapi hal seperti itu? Kita juga harus tahu ya Za, sumbernya kita atau mungkin energinya kita tuh dari mana gitu loh. Misalnya ada orang-orang yang mungkin bisa dibilang di luar kontrolnya kita, misalnya ada yang mungkin berkomentar tapi ya kita nggak bisa apa ya mengontrol dia untuk tidak berkomentar gitu kan, berarti kan di luar dari kemampuannya atau kontrolnya kita. Tapi kita harus tahu energinya kita atau mungkin sumber kekuatannya kita tuh dari siapa, itu yang balik lagi untuk kita cari. Misalnya mood sederhana aja, kamu misalnya kita lagi bete, berarti gimana nih caranya biar aku seneng gitu? Apa mungkin aku harus ngopi dulu ya kan, aku denger musik yang aku suka dulu. Oke, ya harus tahu kapasitas diri kita, positifnya kita apa yang kita sukain, apa yang kita nggak sukain. Kita jauh lebih baiknya lebih tahu apa yang membuat energi baru dalam diri kita. Fokus ke diri kita lagi ya. Baik. Nah, sebagai seorang psikolog nih, bagaimana sih Mbak Isel tuh bisa membantu orang-orang nih dalam mewujudkan New Year New Me mereka? Sebenarnya yang bisa dilakuin psikolog itu ketika orang merasa mau dibantu ya kan, mau dibantu untuk datang ke klinik psikologi, mungkin bisa kita bantu. Tapi kalau untuk yang kayak sifatnya di luar dari kemampuannya kita, misalnya dia nggak datang, berarti memang melalui promotif yang kayak sekarang ini ya kan. Kita kan lagi ngelakuin sharing, terus kita melakukan promosi, lebih sifatnya lebih ke mengedukasi, jadi itu jauh lebih baik sih Za. Oke, baik. Nah, apa aja sih Kak teknik atau metode psikologi yang bisa diterapkan untuk membantu seseorang mencapai tujuannya yang mau dibantu tadi? Ya tadi bisa jadi journaling, terus pengenalan diri, jadi bisa dicari kepribadiannya seperti apa, masalahnya apa, karena masing-masing orang itu mempunyai keunikan masing-masing gitu. Ada yang mungkin masalah psikologis atau kesehatan mentalnya karena inner child-nya ya kan, masa lalunya, atau mungkin bisa dibilang traumanya dia, atau mungkin bisa dibilang pola asuh orang tuanya, atau mungkin bisa dibilang lingkungannya dia, atau pasangannya dia, dan lain-lain. Jadi kita harus cari tahu dulu apa sih penyebab seseorang itu mengalami masalah psikologis, baru bisa kita sarankan detailnya apa yang harus dia lakukan seperti apa. Tapi paling sederhana yang tadi dibilang journaling itu yang paling gampang dan paling mudah untuk dilakuin, karena semua orang bisa nulis ya kan, misalnya sederhana aja untuk menggambarkan perasaan hari-hari aja. Oke, baik. Nah, kadang Kak, kalau misalkan kita nih mau mencapai sesuatu tuh pasti ada aja tuh rasa takut, rasa ragu sama diri sendiri. Nah, gimana sih cara mengatasi rasa takut, rasa ragu tadi dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi? Balik lagi, kalau rasa takut itu biasanya kan bentukannya cemas, ya kan, bentukan cemas yang sebenarnya itu setiap orang merasakan, jadi bisa dibilang itu suatu hal yang normal ya kan, rasa kecemasan itu. Cuma kecemasan itu juga tidak boleh berlebihan, karena sebenarnya kecemasan itu bentuk alarm dalam diri kita. Jadi kayak alarm atau lonceng lah ibaratnya. Jadi kalau sesuatu yang mau kita kejar terus kita nggak dapet kita lakukan, akhirnya kita jadi kayak
harus gimana. Nah, tapi sebenarnya cemas yang negatif atau khawatir, ketakutan yang negatif itu ketakutan yang tidak bisa kita tentukan atau mungkin jangka panjang. Misalnya kita terlalu berkhawatir tahun depan gimana, nanti gimana, yang tidak realistis. Nah, itu yang jadi ngeganggu sehari-hari. Tapi kalau cemas-cemas yang dalam kapasitas yang normal atau kapasitas yang positif itu bagus. Misalnya nih, kita mau besok kita ada acara, berarti pagi-pagi kita harus bangun lebih cepat, terus kita harus nyiapin ini, nyiapin itu, berarti harus berangkat jam segini dan ini. Dan itu sebenarnya bentuk cemas, tapi cemas yang kapasitasnya bagus atau mungkin ukurannya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kecemasannya kita terlalu berlebihan, karena kecemasan itu kan bentuk sesuatu yang tidak pasti ke depannya. Ya, Nah, benar. jadi kedepannya yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, tapi akhirnya kalau kecemasan nggak terkontrol, kita nggak tahu harus gimana, tapi kita mikirin terus. Nah, itu yang mungkin salah satu yang harus dikelola. Berarti overthinking Ya. sesaat tuh nggak apa-apa ya? Ya, asalkan itu bentuk alarm dalam diri kita. Jadi kita punya plan. Nah, balik lagi, perasaan negatif itu nggak apa-apa, tapi kalau itu sebagai bentuk dari alarm dalam diri dan kita tahu harus gimana ke depannya. Tapi kalau kita tidak punya rencana, tidak punya jalan solusi apa yang kita takutin itu seperti apa, nah berarti itu sudah jadi gangguan atau jadi terganggu dengan keseharian. Oke, baik. Nah, ada nggak sih Mbak rekomendasi nih atau dari buku, aplikasi atau sumber-sumber lainnya nih yang bisa membantu orang untuk melakukan pengembangan diri tadi, mencapai resolusi? Ya, sebenarnya media sosial sekarang sudah banyak ya kan untuk membuat konten-konten, tapi balik lagi yang perlu aku ingetin kalau mencari sumber pengetahuan masalah psikologis atau mental itu harus berdasarkan dari orang yang terpercaya atau mungkin memang profesionalnya. Jadi jangan sampai percaya dengan konten-konten yang dibuat tapi nggak punya dasarnya, jadi nggak punya dasar teori atau bukan berdasarkan profesinya, akhirnya jadi nggak sesuai atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang seharusnya, jadi kita yang keliru gitu sih. Nah, itu lumayan ya, berarti harus menyaring juga nih, terutama yang di media sosial. Ada nggak sih kiat-kiatnya untuk menyaring hal tersebut? Ada yang kebanyakan orang-orang dengan latar belakang cemas itu selalu mencari media sosial, info-info yang malah membuat dia cemas lagi. Nah, ya kan. Jadi kalau kita harus tahu media sosial atau apa info yang kita dapatkan dari media sosial itu lebih ke pengembangan diri. Jangan sampai jadi bentuk sebuah kekhawatiran kita yang jadi berlebihan. Jadi ketika dampak medsos atau lingkungan itu jadi negatif, kita harus udah aware, oh ternyata udah berlebihan nih nonton yang kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi harus kayak gitu. Jadi lebih kepada evaluasi diri, apakah ini berdampak positif, apakah negatif. Jadi yang ditonton juga harus lebih ke pengembangan diri, terus yang di-share berdasarkan profesional, lebih ke situ sih. Karena sekarang tuh kayak lagi rame, orang-orang tuh pada self-diagnose gitu, melihat kan banyak kan, kita bisa akses di mana aja gitu kan. Jadi kayak misalkan nih ada yang share depresi begini langsung deh, oh ternyata aku depresi, benar-benar NPD begini aku ternyata ada NPD kayak gitu loh, dari medsos tadi. Iya benar sih. Ya akhirnya kan self diagnosis akhirnya sebenarnya dia enggak, tapi akhirnya dia merasa dia iya gitu loh. Itu sih yang mengkhawatirkan, akhirnya berdampak negatif untuk diri seseorang. Jadi memang kalau ketika kita sudah punya red flag kita ngerasa oh kayaknya ada ciri-ciri red flagnya pada aku atau pada lingkungan, berarti kita harus mencari bantuan profesional untuk mendetailkan atau menegakkan apakah yang itu benar-benar jadi dan apa yang harus kita lakukan. Balik lagi, jadi semua bisa atau semua boleh asalkan kita tahu solusinya. Ya kan, jadi kalau misalnya cuma tahu terus menjudge orang itu seperti ini, tapi kita nggak punya solusi apa-apa, nggak punya jalan keluar atau problem solving apa, sama aja kan bikin jadi nggak nyaman.
Oke, baik. Berarti kalau memang Mm-mm. merasa memang udah nggak baik-baik aja, Mm. silakan cari solusi, Ya, minta benar. bantuan ke yang Mm-mm. lebih ahli. Karena Mm-mm. kadang-kadang orang tuh takut gitu. Mm-mm. Misalkan mau ke psikolog takut Mm-mm. dikira Mm-mm. ini itu, padahal nggak juga ya. Enggak, iya. Jadi kan namanya psikolog itu sebenarnya kan masih baru ya kan, banyak orang yang masih belum paham, banyak orang awam masih belum paham ranahnya kemana gitu. Ternyata memang kan psikolog itu juga salah satu tenaga kesehatan yang memang sifatnya ngebantu, bukan menjudge orang itu punya gangguan jiwa apa enggak. Jadi nggak apa-apa kok ke psikolog kalau kamu merasa kamu dalam kondisi nggak baik-baik aja, dibandingkan sudah bermasalah baru cari bantuan. Jauh lebih baik gimana. Baik. Nah, selama bergelut di dunia psikolog nih, ada kasus nggak sih atau cerita inspiratif nih tentang seseorang yang berhasil mengubah hidupnya setelah tahun baru? Oke. Banyak banget sih ya kalau untuk orang-orang yang sudah hebat untuk mengapresiasi dirinya dia. Jadi banyak pasien yang datang ke klinik psikologi itu lebih kepada orang yang lebih bergelut dengan perasaan sendiri, terus nggak bisa sharing apa-apa. Mendem. Benar, mendem dengan apa yang dia rasain, terus dia cuma bergelut dengan pikirannya, terus dia merasa bersalah, merasa depres, merasa misalnya punya kecemasan tinggi dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa yang dia rasain karena dia nggak tahu harus seperti apa. Nah, jadi ketika dibantu untuk melihat secara kepribadian masalahnya apa, detailnya apa, pengenalan diri dia apa, potensi dia apa, itu dia akhirnya bisa menemukan jalan keluar dari masalah dia sendiri. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi solusinya itu bukan kepada psikolognya, tapi kepada orang itu sendiri sebenarnya. Baik. Oke, nah apa aja sih Kak tantangan umum yang dihadapi orang dalam mewujudkan Your New Me tadi? Tantangan umumnya yang tadi Zaza bilang mungkin lebih kepada tidak realistisnya, ya kan? Jadi bikin resolusi yang mungkin oke, dibikin aja, tapi gimana cara ngejarnya, ngecapainya, nggak dibikin juga gitu loh. Nah itu yang mungkin akhirnya jadi hambatan-hambatan orang. Oke, nah tadi salah satu mengatasi tantangannya tadi journaling tadi yang Benar. paling lebih mudah karena semua orang bisa nulis. Ya, mendetailkan apa yang harus mereka lakukan. Oke, baik. Nah, ada nggak sih Kak pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada audiens nih yang juga punya semangat New Year New Me seperti saya? Oke. Pesannya mungkin lebih ke arah kamu harus tahu kapasitas dirimu apa. Jangan buat target atau gambaran sesuai dengan orang lain, karena orang lain mungkin punya kapasitas diri masing-masing, masalah-masalah yang tidak terlihat, tapi kamu cuma berfokus pada masalahmu sampai lupa dengan kebahagiaanmu sendiri. Oke, jangan sampai mengorbankan diri sendiri Ya, demi gambaran sempurna di mata orang lain, ya kan. Baik. Nah, gimana sih Kak cara kita merawat kesehatan mental kita nih selama proses perubahan tadi? Oke. Jadi kesehatan mental itu pertama kita harus punya target yang jelas untuk diri kita. Jadi kayak positifnya apa, negatifnya apa, terus tuh mengelola emosi. Jadi mengelola emosi, jadi yang tadinya kita mungkin lebih ke arah negatif, kita jadi bisa merubahnya ke arah positif. Nah, terus lebih tahu kapasitas lingkungan itu seperti apa. Jadi kalau memang orang-orang lain tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, berarti kita tidak bisa berekspektasi berlebihan dengan orang lain, dan cari ekspektasi yang realistis dan cari senangnya kita. Jadi lebih ke arah mental dan psikologis itu lebih penting, karena dengan dasarnya kita punya psikologis atau mental yang bagus, tentu aja kita bisa mencapai apa yang kita dapat, apa yang kita inginkan. Oke, baik. Jadi jangan terlalu berekspektasi berlebihan, terutama pada diri sendiri. Kemudian tadi Kak ngomongin cara mengelola emosi. Cara mengelola emosi yang baik tuh seperti apa sih? Mengelola emosi yang baik itu adalah ketika kita tuh tahu yang kita rasain itu setiap hari itu apa. Nah, jadi bukan berarti emosi negatif itu sesuatu yang nggak boleh kita rasain. Nah, kebanyakan orang merasa dia nggak boleh takut, dia nggak boleh cemas, dia nggak boleh kecewa, pokoknya nggak boleh semuanya emosi negatif, jadi kayak ditekan. Padahal itu kan manusiawi.
itu tetap dirasain. Terus akhirnya dipres dalam diri dia, tapi ngeganggu sebenarnya. Jadi akhirnya ketika ditanya perasaannya apa, nggak tahu, tapi nggak nyaman gitu. Nah, itu kebanyakan orang dengan menekan emosi yang dia rasain. Jadi takut boleh, cemas boleh, sedih boleh, tapi memang ada kapasitasnya. Jadi kita boleh kok ngerasain suatu emosi negatif, tapi kita jangan lupa juga untuk mengelola emosi negatif itu. Terus kita juga mengapresiasi dengan emosi positifnya kita. Jadi kayak lebih bersyukur lah bahasanya. Jadi jangan berlama-lama ya berada di emosi negatif tadi. Nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Jangan lupa juga tuh buat bersyukur. Ya, Oke, baik. Nah, kalau ada sobat sehat Oasis nih yang merasa mengalami gejala masalah kesehatan jiwa setelah gagal mencapai resolusi tahun baru nih, gimana sih cara mereka bisa mendapatkan bantuan atau dukungan yang tepat di Kabupaten Tanah Laut? Atau ada nggak sih layanan atau organisasi khusus ya yang bisa dihubungi? Oke. Kalau untuk di Tanah Laut mungkin bisa datang ke Poli Psikologi dari RSUD Ibu Yasin, ya kan, karena kami buka sesuai setiap hari, sesuai jam poli. Terus kalau untuk pelayanannya, kalau memang untuk yang pasien BPJS mungkin bisa minta rujukan melalui poli jiwa dulu, jadi pemeriksaan poli jiwa. Jadi kalau memang dari dokter jiwanya menyarankan untuk ke ke psikolog, masih bisa diarahkan untuk BPJS. Tapi untuk selanjutnya banyak yang memang tidak tercover oleh BPJS gitu. Terus kalau untuk masalah-masalah anak, masalah-masalah perempuan, itu bisa di UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Mereka menggratiskan kok untuk memang masalah-masalah korban misalnya ya, lebih ke korban pelecehan, terus kekerasan KDRT, itu bisa melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan itu bisa free gitu. Oke, berarti ketika di rumah sakit kita bisa memanfaatkan BPJS tadi ya. Kemudian kalau misalkan khusus untuk perempuan dan anak bisa datang ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Perempuan dan Anak. Iya. Dan free ya, Kak? Ya, free. Jadi kalau untuk tapi kalau UPTD Perempuan dan Anak itu lebih ke kekerasan korban. Tapi kalau ada namanya Puspaga, itu bisa untuk anak-anak. Puspaga itu apa, Kak? Puspaga, Pusat Pelayanan Keluarga. Di mana itu tempatnya? Di UPTD di UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan juga. Di situ juga. Satu kantor. Oke. Nah, kalau mau ke UPTD nih, UPTD Perlindungan P3A ya? UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, iya sih. Iya. UPTD P3A tadi, apakah memang kalau di rumah sakit kita datang langsung ya, memanfaatkan BPJS tadi. Nah, kalau di UPTD P3A tadi, apakah kita harus datang langsung juga atau ada hotline yang bisa dihubungi? Ada juga hotline-nya, nanti bisa dicari aja di Instagramnya, UPTD Perempuan Perlindungan Anak Tanah Laut. Di situ ada nomor teleponnya juga. Oke, baik. Nah, Kak Isal ini sendiri kan juga merupakan founder Cikal Bakal Psikologi ya di Pelehari. Nah, Cikal Bakal Psikologi sendiri itu melayani apa sih, Kak? Cikal Bakal Psikologi itu sebenarnya kelas stimulasi. Jadi kelas ngelesnya anak-anak untuk belajar berdasarkan tumbuh kembangnya dia, berdasarkan usia-usianya dia. Jadi setiap usia itu sebenarnya kan ada tugas-tugas perkembangannya. Nah, itu yang kita fokusin. Jadi bentukannya mainan-mainan yang beragam dan dilakukannya palingan seminggu cuma 3 kali kayak gitu. Jadi memonitor orang tuanya harus seperti apa, ngajarnya seperti apa, karena di situ tuh ada edukasi dan evaluasinya langsung dengan psikolognya sih. Oke, berarti nggak cuma anaknya aja, tapi orang tua terlibat langsung. Benar banget. Oke, nah pernah nggak sih Kak nemuin kasus-kasus anak yang ternyata mengalami gangguan di kelas Kakak tadi? Apakah harus dirujuk atau bisa tertangani di Cikal Bakal sendiri? Oke, jadi sebenarnya banyak banget yang akhirnya pengen coba-coba ya kan, ternyata memang anaknya bermasalah dengan masalah tumbuh kembang. Itu akhirnya ada yang memang dirujuk misalnya ke terapi wicara, terapi okupasi, juga bisa dengan terapi di klinik askanya dengan saya langsung kayak gitu. Jadi memang kalau memang anak bermasalah, biasanya kita selalu menyarankan untuk terapi lanjutan. Terapi lanjutan di
Bisa di Bu Yasin, bisa di klinik Oke. ASKA, tergantung kebutuhan anaknya. Oke, baik. Oke. Baik, itulah sobat sehat obrolan kita pada hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kepada Mbak Isal untuk dapat memberikan closing statement. Oke, New Year New Me mungkin bisa bisa dibilang lebih baik New Year Better Me, ya kan? Oke, Jadi New Year bukan Better Me. ya, jadi bukan berdasarkan kita jadi orang yang baru, tapi kita mengapresiasi diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bukan karena kamu gak bagus atau kamu harus mengganti dirimu, tapi karena memang kamu butuh mengevaluasi dirimu biar menjadi lebih baik. Oke, Oke. cakep. Baik teman-teman, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you dan bye.